Indonesia. Saya akan putarkan bumper dulu ya. Selamat datang di kelas anak JCA Restore Our Family. Kelas ini terselenggara berkat kerjasama antara Yayasan Genius Cara Alkitab dalam program Bina Keluarga Bahagia Online School dengan GBDI Karisma Kalinogoro Magelang dalam program Komsel Kit bernama KFC Kit, Karisma Family Connected Kids. Kelas terselenggara setiap hari Senin jam 18 waktu Indonesia bagian Barat, kecuali di hari libur atau bila ada halangan lainnya. Kelas JCA Restore Our Family ini adalah kelas gratis yang diperuntukkan bagi Anda, ayah bunda yang memiliki anak berumur 5-12 tahun, kakek nenek dengan cucu berumur 5-12 tahun, guru sekolah minggu, guru agama TK dan SD untuk mempelajari materi pelajaran agama Kristen untuk TK dan SD, pembina komsel anak. Anda dapat mengikuti kelas JCA Restore Our Family ini melalui platform Zoom. Tersedia link Zoom tetap yang dapat diakses di keterangan video ini. Platform live streaming YouTube di channel YouTube Genius Cara Alkitab. Platform live streaming Facebook di akun Facebook Grace 9. Platform Instagram di akun Instagram Grace_9. Dan platform TikTok di akun TikTok Grace_9. Ikuti WhatsApp Genius Cara Alkitab Restore Our Family ini dengan klik tautan yang tertera pada keterangan video berikut ini untuk bergabung secara otomatis. Bila Anda atau lembaga Anda menginginkan sertifikasi, dapat melihat keterangannya yang dapat Anda klik pada keterangan video di bawah ini. Selamat mempelajari ratusan materi JCA Restore Our Family. E-book JCA Restore Our Family lengkap dengan kartu karakternya dapat Anda beli di Google Playbook. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Ya, senang sekali saya boleh menjumpai Anda. Saya mohon maaf saya terlambat 45 menit ya. Tadi itu teman-teman ada ada umat Tuhan yang konseling dengan saya cukup lama sehingga saya nggak bisa on time mengajar hari ini. Ada yang saya lupa persiapan teman-teman, yaitu pengaturan OBS untuk Instagram. Bisa Anda boleh tunggu sebentar ya. Saya akan mengatur OBS untuk Instagramnya. Ya seputaran 2 menit ya saudara. Bisa tunggu sebentar. Instagram. Sebentar ya. Aduh. Meminta username ini sebentar. Nggak jadi deh, udah nggak usah pakai Instagram, nggak apa-apa. Baik, ini sepertinya ada gangguan di komputer saya sehingga gambar saya nggak bisa bergerak ini, nge-lag gitu dia. Video saya nggak bisa bergerak nih, nge-lag nih. Ya, baik, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai. Ini masih ada gangguan nih, video saya nge-lag lagi nih. Bentar. Nggak apa-apa kalau nanti misalnya masih nge-lag lagi, saya akan download dari TikTok, saya muat lagi di YouTube sama di Facebook ya teman-teman. Baik, kalau teman-teman nggak keberatan ini selama suara saya masih bisa terdengar dengan baik, nggak apa-apa, saya tetap siaran ya. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini adalah hari perdana hamba-Mu mengajar di kelas JCA Restore Our Family.
setelah sekian lama cukup libur dengan hambamu istirahat setelah kecelakaan dan juga libur Natal dan Tahun Baru. Hambamu mengucap syukur hari ini boleh kembali mengajar, kembali diberi stamina, diberi energi, diberi hikmat untuk menulis materi. Hambamu berdoa supaya kelas ini boleh memberkati bangsa kami, boleh memberkati keluarga-keluarga di Indonesia, boleh memberkati anak-anak di Indonesia. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Puji Tuhan, kita akan belajar materi JCA Restore Our Family minggu yang ke-31, minggu yang ke-32, yaitu hari yang ke-219. Saya akan coba pindahkan aja video saya ini ke titik yang lain ya, supaya Anda tetap bisa. Siapa tahu ini bisa lebih stabil di sini. Tes. Ya, mungkin siapa tahu ini apa channelnya bisa lebih stabil. Baik, kita akan mulai. Saya akan share screen di sini. Yaitu minggu ke-32. Kita akan belajar materi yang ke-219. Ya. Judulnya adalah menunggu 20 tahun. Saya akan coba besarkan layarnya ini supaya Anda ngelihatnya bisa enak itu ya. Hari ke-219 dari minggu yang ke-32 dengan judul menunggu 20 tahun. Metode kreatifnya nanti membuat kalimat matematika gitu ya. Disarankan untuk usia anak 8 tahun ke atas sudah bisa penambahan pengurangan 2 digit angka. Lalu juga secara nalarnya sudah bisa memahami materi ini. Saya khawatir kalau di bawah umur 8 tahun itu masih terlalu muda. Bacaan hari ini diambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 28. Tujuannya yaitu agar anak-anak bersabar menunggu saatnya Tuhan. Bersabar menunggu waktunya Tuhan, gitu ya. Oke. Dalam materi ini ada 5 story ya, yaitu My Story, Bridge to Story, Bible Story, Our Story, Retelling Story ya. Jadi kalau My Story itu pertanyaan pancingan, walaupun belum langsung menyinggung ke materinya, tetapi yang My Story ini menolong anak-anak, imajinasi mereka sudah kita arahkan, dan jawaban-jawaban dari mereka itu memberi kesempatan mereka, memberi ruang kepada mereka untuk secara dari awal itu mereka diberi kesempatan untuk bicara dulu sampai mereka puas dengan cerita-cerita mereka dulu ya. Murid-murid dibiarkan puas bercerita. Dari cerita mereka nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Justru dari situlah terjadi 2 arah. Kelasnya nggak cuma satu arah dari guru ke murid, tapi juga bisa dari murid ke guru dan ke teman-teman. Sehingga di sini terjadi interaksi, sehingga kelas itu nggak merasa ngeboringin gitu ya. Kelasnya nggak merasa berat gitu. Kelasnya nggak merasa anak-anak kayak nggak diberi ruang untuk bicara gitu ya. Kelasnya nggak menjadi kelas yang sepi gitu ya. Dan itulah kesempatan kita mengenal cara berpikir anak-anak, kelucuan mereka, dan keseruan bersama dengan mereka itu ya. Jadi jangan jadi guru yang semua isi kelasnya kita borong ya. Tapi di awal ada My Story, kita lemparkan pertanyaan ke mereka, pertanyaan pancingan, nggak langsung ke inti cerita, tapi pertanyaan ini membuat anak-anak itu jadi kita giring nanti kepada cerita. Oke, My Story-nya seperti ini. Pernahkah kamu menunggu, misalnya menunggu datangnya seseorang yang belum pulang dari bepergian, atau menunggu guru yang sedang memeriksa ulangan sehingga hasil nilai ulangan belum diumumkan, dan lain-lain. Ceritakan pengalamanmu dalam menunggu itu seperti apa gitu.
Saya menunggu papa saya seorang pelayar Kak, pulangnya hanya setahun sekali atau setahun 2 kali. Saya tuh kalau Natal nunggu papa saya pulang Kak, sama kalau pas saya ulang tahun papa saya pasti pulang. Saya menunggu kepulangan papa saya Kak. Nah gitu ya. Oh saya juga Kak, saya menunggu mama selesai bikin kue, karena itu adalah kue kesukaan saya Kak. Aduh matangnya lama sekali gitu. Atau ada lagi yang saya Kak, saya menunggu janjinya papa, katanya mau ngajak saya jalan-jalan ke mall Kak. Tapi katanya papa nanti kalau ulangan saya dapat nilai 10 Kak. Jadi saya menunggu kapan ya nilai aku 10, aku mau diajak papa jalan-jalan ke mall. Nah gitu ya. Biarkan mereka bercerita sepuas mereka. Cerita mereka nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itulah saatnya kita, oh gitu ya. Oh jadi kalau menunggu gimana rasanya? Oh capek Kak, bosen Kak. Harus mau nggak mau menunggu waktunya tiba Kak, nggak bisa ngatur sendiri gitu ya. Biarkan mereka berkomentar. Dari situlah nanti komentar-komentar mereka itu membuat kita itu melihat amazingnya jawaban anak-anak, amazingnya cerita mereka, bahwa ternyata anak-anak itu lebih amazing daripada yang pernah kita duga gitu ya. Bridge to Story ini adalah satu jembatan yang akan kita pakai, merupakan satu story yang membuat kita menjadi jembatan untuk kita sebelum kita bercerita Alkitabnya kayak gitu. Ada sebuah kisah nyata menarik tentang kesetiaan seekor anjing untuk menunggu tuannya pulang selama bertahun-tahun gitu ya. Selama bertahun-tahun ya. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul 9 tahun 9 bulan 15 hari Hakiko yang setia menunggu sampai sisa hidupnya. Jadi ini cerita tentang seekor anjing bernama Hakiko ya, dengan tuannya. Betapa Hakiko ini setia banget gitu sama tuannya. Saya bacakan ya, ini sebagai bridge to story-nya. Kisah anjing yang setia bernama Hakiko telah menarik banyak orang secara turun-temurun hingga mengangkatnya menjadi sebuah buku, komik, sampai film Hollywood. Kisah nyatanya dimulai pada tahun 1924 bersama majikannya. Pada 10 November 1923, seekor anjing Akita. Jadi anjing Akita ini nama jenis anjingnya, tapi kalau nama anjingnya itu Hachiko gitu ya. Seekor anjing Akita lahir di Odate, Prefektur Akita pada 1924. Saat usia pertamanya, anjing itu diadopsi oleh seorang profesor di Universitas Tokyo bernama Hidesaburo Ueno, ya, Profesor Ueno. Anjing berbulu coklat keemasan itu kemudian diberi nama oleh Ueno Hachiko. Mereka tinggal bersama di lingkungan Shibuya, Tokyo. Pasangan teman manusia dan anjing ini hampir setiap hari melakukan aktivitas bersama-sama. Setiap pagi di hari kerja, Ueno dan Hachiko akan berjalan bersama menuju stasiun Shibuya, seperti yang dilansir dari All That's Interesting pada 24 Juli 2020. Di stasiun, Ueno akan meninggalkan Hachiko untuk naik kereta menuju kampus. Setelah kelasnya usai, dia akan kembali ke stasiun itu lagi pada pukul 3 sore, di mana Hachiko sudah menunggu untuk menemaninya berjalan pulang ke rumah. Hari-hari berjalan seperti itu menjadi rutinitas mereka. Hingga pada Mei 1925, Hachiko mendapati momen yang tidak biasa. Sudah lewat pukul 3 sore, temannya Ueno tidak nampak di stasiun. Pada hari itu Ueno terkena pendarahan otak yang fatal saat mengajar dan pada akhirnya meninggal. Hachiko tidak tahu tentang hal itu dan dia terus saja menunggu temannya. Sampai malam tiba, dia kembali ke rumah. Esoknya pukul 3 sore dia sudah kembali ke stasiun, berharap Ueno akan berada di sana untuk menemuinya dan pulang bersama. Namun Hachiko tetap tidak bertemu dengan Ueno. Anjing Akita ini tidak putus asa. Ia terus menunggu sang profesor hingga 9 tahun, 9 bulan, 15 hari berlalu. Seperti yang disebutkan di Live Japan pada 30 November 2018. Saat itu 8 Maret 1935, Hachiko ditemukan meninggal di jalanan Shibuya pada usia 11 tahun.
Ia kemudian dikuburkan di Ayum Aoyama Cemetery bersebelahan dengan makam temannya Profesor Ueno. Hachiko yang setia di stasiun tepat pada waktunya sampai akhir hidupnya menarik banyak perhatian masyarakat. Pada awalnya para pekerja stasiun agak merasa terganggu dan tidak ramah dengannya. Namun karena kesetiaannya menunggu dengan tenang, orang-orang bersimpati kepadanya. Karyawan stasiun mulai membawa camilan untuk anjing yang setia itu dan terkadang duduk di sampingnya untuk menemaninya. Melansir All That Interesting, salah satu mantan murid Profesor Ueno, yaitu bernama Hirokichi Saito, yang juga ahli dalam jenis anjing Akita, menyadari rutinitas Hachiko. Dia penasaran dan memutuskan untuk naik kereta ke Shibuya untuk melihat sendiri apakah hewan peliharaan profesornya masih menunggu. Ketika dia tiba, dia melihat Hachiko di sana seperti biasa. Dia mengikuti anjing itu dari stasiun ke rumah mantan tukang kebun Ueno yang bernama Kuzaburo Kobayashi. Di sana Kobayashi menceritakan tentang kisah kehidupan Hachiko. Tak lama setelah pertemuan yang menentukan dengan tukang kebun, Saito menerbitkan sensus anjing Akita di Jepang. Saat itu dia menemukan bahwa hanya ada 30 Akita murni yang terdokumentasi. Salah satunya adalah Hachiko. Mantan siswa itu sangat tertarik dengan cerita anjing itu sehingga dia menerbitkan beberapa artikel yang memerinci kesetiaan Hachiko ini. Pada tahun 1932, salah satu artikelnya diterbitkan di Harian Nasional Asahi Shimbun, dan kisah Hachiko menyebar ke seluruh Jepang. Anjing itu dengan cepat populer secara nasional. Orang-orang dari seluruh negeri datang mengunjungi Hachiko yang telah menjadi simbol kesetiaan. Terkadang mereka yang datang menemani Hachiko duduk menunggu Profesor Ueno. Kematian Hachiko pada tanggal 8 Maret 1935. Hachiko ditemukan meninggal di Jalan Shibuya. Para ilmuwan tidak dapat menentukan penyebab kematiannya. Pada tahun 2011 ditemukan adanya kemungkinan besar bahwa anjing Hachiko mati karena infeksi filaria dan kanker. Di dalam perutnya bahkan ditemukan ada 4 tusuk sate yakitori. Tetapi para peneliti menyimpulkan bahwa tusuk sate itu bukanlah penyebab kematian Hachiko. Kematian Hachiko menjadi berita utama nasional. Dia dikremasi dan abunya ditempatkan di samping makam Profesor Ueno di pemakaman Oyama di Tokyo. Namun bulu Hachiko diawetkan, diisi dan dipasang. Sekarang disimpan di Museum Nasional Alam dan Sains di Ueno, Tokyo. Kesimpulannya apa? Nah, ini saya mengutip asli dari naskah aslinya. Jadi teman-teman jangan baca kayak saya tadi, harus diceritakan ulang dengan bahasa anak-anak. Saya nggak mungkin menceritakan ulang karena ini bukan artikel saya. Saya mending copy paste aja di sini. Anda intisarikan, Anda ceritakan dengan bahasa Anda sendiri ya. Kesimpulan dari kisah nyata itu apa anak-anak? Hachiko itu telah menunggu tuannya pulang selama 9 tahun, 9 bulan, 15 hari sampai ia mati. Karena dia tidak tahu bahwa tuannya itu sudah mati. Bukan sebuah penantian yang sebentar loh itu. 9 tahun, 9 bulan, 15 hari. Luar biasa loh itu ya. Oke. Sebentar. Bible story atau narasi disertai dengan membuat kalimat matematika. Oke. Bible story atau narasinya seperti ini. Anak-anak, ada seorang bernama Ishak. Dia adalah seorang suami. Pada saat Ishak berumur 40 tahun, dia menikah dengan seorang bernama Ribka. Tapi ada masalah. Ribka istrinya Ishak itu mandul, gak bisa punya anak. Mungkin ada penyakit kemandulan yang menyebabkan Ribka tidak bisa mempunyai anak. Pada zaman itu orang yang tidak mempunyai anak disebut mandul. Dan itu adalah aib. Aib itu apa ya? Aib itu adalah hal yang memalukan, yang sangat memalukan, ya. Ibunya Ishak yang bernama Sarah juga dulunya mandul. Namun saat usia Sarah 90 tahun, pada saat suaminya Abraham berumur 100 tahun, Tuhan memberikan mukjizat kepada mereka. Dan Tuhan memberi mereka anak yang bernama Ishak. Ternyata Ishak yang dilahirkan dari perempuan yang dulunya pernah mandul, kini istrinya juga mandul.
Ribka itu mandul. Tentunya Ishak sering mendengar cerita ya dari papahnya dulu ya. Abraham pernah dijanjikan Tuhan akan punya anak perjanjian, tapi sayangnya Sarah istri Abraham itu mandul, bahkan sampai mati pucuk. Sudah nggak menstruasi lagi, sudah nggak haid lagi, nggak datang bulan lagi ya. Sudah tidak mempunyai anak. Maksudnya tidak mungkin lagi bisa punya anak secara medis ya. Secara ilmu kedokteran tuh kalau diperiksa perempuan udah nggak haid tuh nggak mungkin bisa punya anak ya kan. Ternyata setelah mereka menunggu penggenapan janji Tuhan, maka 25 tahun kemudian maksudnya 25 tahunnya ini setelah mereka menikah ya, bukan setelah mati pucuk ya. Sejak Abraham mendapat janji Tuhan. Sebentar, ada editan sebentar ya. Sejak Abraham mendapatkan Jadi setelah 25 tahun kemudian sejak Abraham mendapatkan janji Tuhan yang pertama, akhirnya lahirlah dirinya Ishak melalui mujizat Tuhan. Ya, tentunya Ishak juga sering dengar cerita ya, bagaimana setahun sebelum Sarah ibunya mengandung dia, melahirkan dia ya. Keluarga mereka didatangi malaikat Tuhan yang memberitakan bahwa tahun depan mereka akan memiliki anak. Itu adalah kelahirannya. Itu adalah jawaban doa Tuhan kepada doa dari Abraham dan Sarah, kedua orang tuanya. Sekarang dia sendiri melihat bahwa istrinya mandul. Apa yang dilakukan Ishak? Dia berdoa untuk istrinya itu. Apa yang terjadi kemudian? Tuhan menjawab doa Ishak dan kemudian Ribka mengandung dan kemudian Ribka melahirkan anak kembar. Kapan anak-anak kembar itu lahir? Yaitu setelah Ishak dan Ribka menikah selama 20 tahun. Dari mana kita bisa tahu? Karena di kitab Kejadian 25 ayat 20 dan 26 dikatakan waktu Ishak menikah itu umurnya 40. Waktu anak kembarnya lahir itu umurnya 60. Jadi kalimat matematikanya adalah 60 dikurangi 40 sama dengan sama dengan 20. Apakah caranya Tuhan bekerja selalu seperti itu? Ternyata terkadang Tuhan menjawab doa kita dengan cepat. Namun kadang-kadang kita juga harus menunggu waktu Tuhan, karena belum tentu waktu Tuhan. Karena belum tentu Tuhan menjawab itu dengan cepat. Juga kadang-kadang tidak semua doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ini di sini saya kasih contoh ya. Doa yang dijawab dengan cepat tuh contohnya waktu Elia selesai berkata-kata dalam doanya kepada Tuhan, supaya Tuhan menjawab doanya dengan menurunkan api dari langit, lalu turunlah api Tuhan. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 38. Itu berarti doanya dijawab dengan cepat. Begitu amin, deng, langsung Tuhan kirim api. Doa yang tidak dijawab dengan cepat dengan Tuhan, contohnya Elia berdoa sampai 7 kali, baru setelah itu bujangnya melihat awan kecil sebesar telapak tangan yang menandakan akan turun hujan. Padahal telah lama terjadi kekeringan. Padahal telah lama hujan tidak turun. Oke. Yang harus kita lakukan dalam doa kita adalah jangan sampai kita salah berdoa. Yakobus 4 ayat 2 sampai 3 menuliskan kayak gini. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Maksudnya kalau kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan hanya untuk hawa nafsu, itu saya cek bahasa aslinya hedon. Artinya berfoya-foya. Itu adalah doa yang salah. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 14 mengajari kita kalau kita meminta sesuatu kepadanya harus menurut kehendaknya, harus menurut kehendak Tuhan. Jadi kita nggak boleh ngotot sama Tuhan. Terserahlah suka-sukanya Tuhan mau menjawab doa kita, mengabulkan doa kita atau tidak.
Karena dia itu Tuhan, maka Tuhan itu lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Contohnya, waktu Tuhan Yesus doa di Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus berkata begini, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Jadi ingat ya anak-anak ya, doa itu kadang-kadang Tuhan jawabnya cepat, kadang-kadang enggak cepat, kadang-kadang juga Tuhan enggak jawab. Kenapa Tuhan enggak jawab? Karena mungkin kita salah berdoa. Salah berdoanya kenapa? Misalnya memuaskan hawa nafsu kita. Jadi doa itu harus gimana? Harus menurut kehendak Tuhan. Jadi kalau kita doanya udah nggak salah, udah benar, bukan untuk berfoya-foya, doa kita sudah sesuai kehendak Tuhan, tapi kok Tuhan belum jawab? Kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan harus menunggu waktunya Tuhan. Seperti Ishak sabar menunggu sampai 20 tahun mulai dari dia menikah sampai punya anak. Itu yang terjadi, kita harus sabar. Ishak aja menunggu sampai 20 tahun sampai dia itu baru punya anak. Bedanya apa kesabaran kita dengan kesabaran dan kesetiaan Hachiko, si anjing ini yang menunggu Profesor Ueno pulang. Padahal dia nggak tahu kalau profesornya udah mati. Dia nunggu itu selama 9 tahun, 9 bulan, 15 hari. Bedanya apa antara Hachiko itu dengan kesabaran kita menunggu Tuhan menjawab doa kita? Bedanya kalau Hachiko itu tidak tahu kalau tuannya si Profesor Ueno itu telah mati. Tapi yang kita tunggu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya, kalau si Hachiko itu menunggu profesor yang udah mati. Kalau kita menunggu Tuhan yang hidup, Tuhan tuh nggak mati. Ya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, 3 hari kemudian bangkit. Ya, dia itu Allah yang hidup. Ya. Bedanya lagi antara Ueno dengan kita apa? Oh, ini salah ya, Hachiko ya. Bedanya apa? Hachiko menunggu dengan sia-sia. Ntar, Hachiko itu pakai C apa K? Sebentar ya, saya cek dulu ya. Oh, pakai K. Oke. Bedanya lagi kalau Hachiko itu nunggunya dengan sia-sia. Tapi kalau kita tidak menunggu Tuhan dengan sia-sia. Kalau waktunya Tuhan tiba untuk jawab kita, Tuhan itu akan menjawab doa kita. Dan doa yang dijawab Tuhan itu artinya tidak sia-sia. Oke, setelah cerita tentang Hachiko ini dan setelah cerita tentang Ishak itu menunggu dia punya anak sampai ulang tahun pernikahan ke-20 ya. Kita akan mengajak anak-anak membuat kalimat matematika. Yuk kita buat kalimat matematika. Diketahui usia Ishak saat menikah adalah 40 tahun. Usia Ishak saat memperanakkan Esau dan Yakub adalah 60 tahun. Ditanyakan, berapa lama Kak Ishak dan Ribka menunggu sampai mempunyai anak dari sejak mereka menikah? Jawaban kalimat matematikanya adalah 60 min 40 sama dengan 20. Nah, anak-anak disuruh menulis kalimat matematika ini, bisa menyusun spidol, bisa menyusun tusuk gigi gitu ya. Coba saya akan share screen di sini. Coba saya akan ambil papan tulis di sini teman-teman. Misalnya kayak gini ya. Bentar. Kita bisa pakai lidi, atau bisa pakai cotton bud, atau bisa pakai tusuk gigi, atau bisa pakai ballpoint. Kita tulis misalnya 6 gini ya. Berarti ini butuh berapa nih? Tuh 2, 3, 4 tusuk gigi. 60. Ini 4 tusuk gigi lagi. Dikurangi 40. Sorry. Ini salah ya. Aduh, salah ya teman-teman. Ini salah ya, anggap aja salah ya. Saya bikin baru ya. 40
gitu ya. Dengan 4 keping, 4 keping, 4 keping sama dengan tuh 2 keping. 2 keping tusuk giginya disusun gitu loh ya. Disusun-susun tusuk giginya sehingga bisa dibaca tuh 60 min 40. Sama dengan 20. Oh, ini ada teman yang masuk nih. Admit. Ya, sebentar ya, saya akan atur. Shalom Kak John. Baik, seperti ini ya. Kita akan susun dengan tusuk gigi kah, cotton bud kah, lidi kah, ballpoint kah, spidol kah, apa. Anak-anak disuruh menyusun. Tapi biar seru kita akan kasih lagu gitu. Shalom Kak John. Shalom. Biar seru kita akan kasih gamenya ini, kita akan kasih lagu ya. Kayak gini nih teman-teman. Jadi ada lagu kan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, anak-anak kita akan printkan teks lagu ini. Lalu kan dibagi 2 kelompok. Kalau anaknya terlalu banyak, Anda boleh bagi kelompok berapapun, yang penting jumlah kelompoknya genap. Ya. Jadi jumlah kelompok harus genap. Bentar, saya tulis di sini ya. Jadi jumlah kelompoknya harus genap. Dah. Jadi tidak boleh ganjil ya. Misalnya kita buat dua kelompok atau 4 kelompok atau 6 kelompok gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kelompoknya lebih dari 2, nanti lombanya gantian. Kelompok 1 lawan kelompok 2, terus kelompok 3 lawan kelompok 4, kelompok 5 lawan kelompok 6, kelompok 7 lawan kelompok 8. Lalu pemenangnya ditanding lagi sampai akhirnya ketemu. Oh, maaf teman-teman, ini ada maaf ya teman-teman, tadi ada orang asing yang masuk dan sangat tidak sopan. Saya mohon maaf ya teman-teman. Di luar kendali saya karena saya nggak tahu itu siapa ya. Oke, saya lanjutkan. Sebentar, saya kunci dulu kelasnya teman-teman supaya tidak ada orang itu nggak masuk lagi ya. Sebentar ya, saya kunci. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Aduh, kaget sekali saya tadi. Oke, nanti video bisa saya edit ya. Gampang kalau soal kayak gitu. Orang jahat mah urusan dengan Tuhan mereka ya. Jadi teman-teman, nanti kita akan buat pakai lagu ini ya teman-teman ya. Pakai lagu ini, anak-anak kita bagikan syairnya. Lalu tiap kelompok itu suruh nawar. Kelompok 1 sama 2, kalian berani menyusun kalimat matematika ini 60 kurangi 20 sama 40 sama dengan 20. Itu maksudnya umur Yakub Ishak ketika punya anak umur 60. Lalu si siapa namanya? Umurnya Ishak ketika punya anak umur 60, lalu dia menikah dengan Ribka umur 40, sehingga mereka menunggu sejak menikah itu 20 tahun. Nah, itu kelompok 1 disuruh menentukan di kata-kata apa lagunya tuh nyampe di kata-kata apa, dia berani meyakinkan sebelum kata-kata itu berakhir
kalimat matematika yang disusun dengan Kattenbach, tusuk gigi dan lain-lain tuh sudah selesai tersusun. Misalnya kelompok 1, sebelum kata-kata selesai, kebaikanku. Jadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Mereka sementara susun nih. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Gitu ya. Jadi begitu kata kebaikanku selesai, mereka harus stop. Karena mereka tadi menentukan, kami berani kak menyusun ini selesai sampai kata kebaikanku. Oke. Kelompok mana yang, kalau kelompokmu, kelompok 2, kami beraninya pakai kata hidupku kak, memulihkan hidupku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Oke. Kalau kelompok 2 di kata hidupku, kelompok pertama di kata kebaikanku, yang kita kasih kesempatan main pertama yang lebih awal, yang menentukan kata-katanya itu lebih awal di lagu itu. Artinya dia dengan durasi waktu yang lebih pendek, berani. Oke, kalau kamu berani di kata kebaikanku lebih awal dari kelompok 2, oke, lelang ini dimenangkan oleh kelompok 1. Ayo kelompok 1 main, tapi ada konsekuensinya. Kalau kalian sebelum kata kebaikanku itu sudah selesai, kalian yang dapat nilai. Tapi kalau belum selesai, kelompok 2 yang dapat nilai, walaupun yang main kelompok 1. Itu seru banget ya, seru banget. Gimana kelompok 2? Kalian berani lebih singkat dari kelompok 1 enggak? Nah ini tawar-menawar dulu ya, dilelang gitu. Berani kak, kami di kata terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Itu lebih singkat loh daripada yang kata kebaikanku. Yakin nih kelompok 2? Yakin? Kelompok 1 berani lebih singkat lagi enggak? Enggak berani kak. Biar aja untuk kelompok 2. Nanti kalau kelompok 2 enggak berhasil kan nilainya untuk kami. Oke gitu. Nah itu dilelang dulu. Kelompok mana yang penawarannya lebih bagus, lebih singkat. Itu yang kita kasih kesempatan main duluan. Nah ketika dia udah main gitu, nanti ternyata setelah dia main itu, kalau dia berhasil nilainya untuk dia, kalau nggak berhasil nilainya untuk kelompok lawan gitu. Ya jadi dilelang. Kelompok yang berani menawar di bagian mana dari lagu itu, misalnya di kata kebaikanku, mereka memperkirakan kalau menyusun kalimat matematika sudah selesai sebelum kata kebaikanku itu berakhir, dan tawarannya adalah yang tersingkat dibanding kelompok lain, maka kelompok tersebut diberi kesempatan lebih dulu untuk menyusun kalimat matematika dan harus selesai sebelum kata yang dimaksud. Kalau berhasil, kelompok tersebut akan mendapat nilai. Kalau tidak berhasil, maka kelompok lawan yang akan mendapat nilai. Oke, di sini saya muat link YouTube lagunya dengan judul video NDC Worship Waktu Tuhan dengan nama channel NDC Worship. Oke, retelling story. Jelaskan kalimat matematika yang sudah kamu susun dengan spidol, tusuk gigi, ataupun sedotan dan lain-lain dengan kalimat sebagai berikut. Ishak berumur 60 tahun ketika ia memperanakkan Esau dan Yakub. Ishak berumur 40 tahun ketika dia menikah dengan Ribka. Jadi Ishak dan Ribka menunggu 20 tahun dari mulai saat mereka menikah sampai mereka mempunyai anak. Tuhan bisa menjawab doa kita dengan segera ataupun juga tidak dengan segera. Yang harus kita lakukan adalah berdoa dengan benar, berdoa dengan sesuai kehendak Tuhan, dan menunggu jawaban Tuhan dengan sabar. Karena Tuhan memiliki waktunya yang terbaik. Oke. Our story-nya, pertanyaan kepala. Berapa lamakah Yakub dan Ribka menunggu dari mereka menikah sampai mereka punya anak? Dari sejak mereka menikah sampai mereka punya anak. Tuh ya. Berapa lama? Jawabannya 20 tahun. Pertanyaan hati. Bagaimana kalau Tuhan ternyata memutuskan tidak akan mengabulkan doa permohonanmu? Apakah kamu akan marah? Nah, itu biar mereka jawab. Kalau ini nggak ada pertanyaan, bukan berarti nggak ada pertanyaan, jawaban benar atau salah. Mereka bisa jadi menjawab salah di sini. Kalau mereka menjawab salah di sini harus kita luruskan. Misalnya, kalau Tuhan ternyata memutuskan doamu itu nggak dikabulkan, kamu marah nggak? Marah kak. Nah, itu nggak benar. Kalau doa kan harus sesuai kehendak Tuhan. Kalau Tuhan nggak menghendaki ya sudah.
Jangan marah, Tuhan tuh loh yang lebih tahu. Pertanyaan tangan, ini beda loh ya dengan My Story tadi. Kalau My Story tadi di awal nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah, mereka cerita. Tapi kalau ini jawaban salah harus kita betulkan, uruskan. Pertanyaan tangan, doa seperti apakah yang salah? Sebutkan contoh-contohnya. Nah mereka udah tahu ya tadi doa yang salah itu doa yang untuk hawa nafsu. Hawa nafsu itu maksudnya hedonisme, artinya berfoya-foya. Nah, misalnya Tuhan berikan aku uang yang banyak seistana segudang supaya aku bisa membeli istana presiden. Nah itu doa apa kayak gitu ya. Tuhan berikan aku baju yang bagus supaya aku bisa pamer sama teman-temanku, nih loh bajuku bagus. Nah itu kan hawa nafsu pamer ya kan. Dan seterusnya. Contoh lainnya, doa seperti apa yang salah? Itu pokoknya yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Misalnya Tuhan udah kasih tahu nih di Alkitab nggak boleh nikah dengan orang yang nggak seiman. Lalu kita masih pakai doa lagi. Tuhan, aku cinta banget sama dia, tapi aku nggak seiman dengan dia. Lancarkan jalanku untuk menikah dengan dia. Lah itu udah jelas nggak sesuai kehendak Tuhan kok. Doa kayak gitu ya jelas doa yang salah ya. Doa malam, Tuhan Yesus ajarlah aku untuk sabar menunggu waktu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kartu karakternya adalah menantikan waktu Tuhan, waiting for God's time. Mempercayai pengaturan Tuhan atas waktu-waktu di hidupku, mempercayai pengaturan Tuhan atas masa depanku. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Aku mempercayakan hidupku pada pengaturan waktu Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik. Baik, itulah materi kita hari ini teman-teman. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini boleh kita bagikan ke anak-anak yang Tuhan percayakan ke kita, baik yang keluarga inti maupun di keluarga rohani. Ya, saya akan share bumper penutup kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah belajar banyak hal dan bagaimana mengajari anak-anak membedakan doa seperti apa yang cepat dijawab Tuhan, doa seperti apa yang tidak selalu harus segera Tuhan jawab, dan doa seperti apa yang tidak dijawab Tuhan, dan bagaimana kami berdoa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Hamba berdoa biar materi ini boleh memberkati bangsa kami, memberkati keluarga demi keluarga, memberkati pribadi demi pribadi, memberkati anak-anak Indonesia, memberkati generasi Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati ya semuanya. Saya akan share bumper out di sini. Ulangan 6 ayat 5-9 menuliskan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ikuti terus program JJA Restore Our Family. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Baik, God bless you all ya. Kita ketemu Senin depan. Tuhan berkati.